Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji tentang ilmu nahwu tingkat dasar, yaitu nahwu jurumiyah, yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Muhammad Sonhaji. Semoga mulai pada kesempatan kali pertama ini mendapatkan pertolongan Allah, diberikan istiqomah, dan yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratis Syekh Muhammad Sonhaji. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumi wa amatana bi asrarihi bitarin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 tentang kalam. Al-kalamu utawi kalam, huwa ya kalam, iku al-lafdhu lafat, al-murakkabu kang den susun, al-mufidu kang maedahi, bil wad'i kelawan disejo. Kalam ialah lafat yang murakkab, tersusun, yang mempunyai faidah atau berguna, dan perkataannya dengan disengaja serta memakai bahasa Arab. Definisi ini adalah definisi kalam menurut para ahli nahwu, di mana dalam definisi ini kalam itu mengandung 4 unsur, yaitu al-lafdhu, al-murakkabu, al-mufidu, dan al-wad'u. Adapun yang dinamakan lafat yaitu suara yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Contohnya seperti lafat kitabun. Kitabun ini disebut dengan lafat karena mengandung atau meliputi huruf hijaiyah, kaf, ta, alif, dan ba. Madrasatun disebut lafat karena meliputi sebagian huruf hijaiyah atau mengandung huruf mim, dal, ra, sin, ta. Qalamun juga begitu, disebut dengan lafat karena mengandung sebagian huruf hijaiyah, yaitu huruf qaf, lam, dan mim. Jadi, jikalau ada suara yang tidak mengandung sebagian atau salah satu dari huruf hijaiyah, maka tidak dapat disebut lafat, seperti suara beduk. Dung 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 dung. Itu bukan lafat karena tidak mengandung huruf hijaiyah. Ayam
suara ayam kok juga bukan lafadz. Mesin greng 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 greng, lonceng teng 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 teng, burung tetet wit 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 wit, dan sebagainya. Adapun murakkab, unsur yang kedua yaitu unsur murakkab yang artinya tersusun, yaitu lafadz yang disusun dari dua kalimat atau lebih. Contohnya seperti lafadz zaidun qaimun. Ini dikatakan murakkab atau tersusun karena terdiri dari atau disusun dari dua lafadz, yaitu lafadz zaidun dan lafadz qaimun. Atau lebih seperti Umaru yadhabu ilal masjidi. Ini tersusun lebih dari dua kalimat, yaitu Umar tersusun dari Umar, yadhabu tersusun dari lafadz ila, dan al masjidi. Ini disebut dengan murakkab karena tersusun dari dua lafadz atau lebih. Contoh yang lain, Zaidun yaqra'ul Qur'ana. Ini juga disebut dengan murakkab. Karena apa? Tersusun dari dua lafadz, dua kalimat atau lebih, yaitu tersusun dari Zaidun, tersusun dari yaqra'u, dan Al-Qur'an. Contoh-contoh tersebut di atas tersusun dari dua kalimat atau lebih. Adapun yang dinamakan mufid, unsur yang ketiga yaitu unsur mufid yang artinya lafadz atau ucapan yang sudah memberikan faidah dengan sempurna, sehingga orang yang berbicara, yang mengucapkan, dan orang yang mendengarkan, kedua-duanya tidak merasa kejanggalan. Artinya tidak butuh bertanya lagi. Contohnya seperti lafadz Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri. Si pembicara dan si yang mendengarkan mendengar lafadz Muhammadun qaimun, ini sudah tidak ada kejanggalan. Sing muni yo wis paham, sing ngrungokno yo paham. Itu artinya berfaidah dengan sempurna. Muhammadun fil masjidi, Muhammad di dalam masjid. In qoma Muhammadun qoma Zaidun. Apabila Muhammad berdiri, maka Zaid berdiri. Ini juga sama, memberikan faedah atau kepahaman yang sempurna. Jika lafadz itu masih membutuhkan pertanyaan, ada kejanggalan sehingga perlu bertanya, maka lafadz itu belum bisa dikatakan mufid. Contohnya, in ja'a Zaidun, jika Zaid datang. Ini janggal, karena apa? Karena ada kata jika, ada lafadz in, ada kata jika. Jika Zaid datang, terus lapo ndak Zaid teko? Kan ada pertanyaan. Beda dengan yang atas tadi. Jika Muhammad berdiri, maka Zaid pun ikut berdiri. Sudah terjawab pertanyaannya. Pertanyaan dari kata jika. Lah ini kan ndak. Jika Zaid datang, meneng-meneng ana wong muni, jika Zaid datang. Janggal, sing ngrungokno ya janggal. Sing muni ya gak paham. Jika Zaid datang, lapo terusan? Nah, mesti sing krungu, lapo nek Zaid teko? Mesti. Nah, ini janggal. Ini tidak dikatakan mufid karena ada kejanggalan, masih butuh pertanyaan, masih butuh jawaban. Adapun unsur yang keempat yaitu wadha' bil wad'i,
yaitu menjadikan lafadz agar menunjukkan suatu makna, suatu tujuan. Suatu tujuan kenapa lafadz itu diucapkan atau dikabarkan. Lapo kok diunekno. Contohnya iki mang, in qoma Muhammadun qoma Zaidun. Jika Muhammad berdiri maka Zaid berdiri. Ini memberikan kabar. Gue nek Muhammad ngadeg ya Zaid melok ngadeg. Ono tujuane. Ada sebagian ahli nahwu yang lain bil wada'i ini diucapkan disengaja. Jadi ora diucapno wong sing turu. Umpama enek wong turu nglendur. Dalam keadaan tidak sadar kemudian mengatakan Muhammadun fil masjidi, Muhammad di dalam masjid. Tapi sing ngomong iku turu. Lah iku tidak bil wada'i karena diucapkan tidak disengaja, diucapkan oleh orang yang sedang tidur tidak sadar. Jadi bil wada'i ini ada sebagian ahli nahwu yang mentafsirkan atau memberikan maksud kalimat itu atau lafadz itu, kalam itu diucapkan dengan sadar. Bil wad'i disengaja. Ada lagi yang memberikan arti bahwa bil wad'i itu bil lughatil arabiyyah, diucapkan dengan bahasa Arab, bukan bahasa selain Arab. Jadi umpama diucapkan Zaid, jika apabila Muhammad berdiri maka Zaid berdiri, diucapkan dengan bahasa Indonesia. Ini tidak termasuk kalam karena pembahasan kalam itu menyangkut bahasa Arab. Tapi kalau diucapkan Muhammadun fil masjidi termasuk kalam karena menggunakan bahasa Arab. Ada sebagian ahli ilmu nahwu yang mengatakan seperti itu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa syarat untuk dikatakan menjadi kalam, syarat untuk dikatakan kalam itu ada 4 unsur. Yang pertama lafadz, yaitu suara yang mengandung huruf hijaiyah. Yang kedua murakkab, tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Yang ketiga mufid artinya memberikan faedah dengan sempurna sehingga tidak perlu lagi orang yang mendengarkan atau yang berbicara itu ada pertanyaan, kejanggalan. Yang keempat wadha', diucapkan dengan ada tujuan, artinya diucapkan dengan sadar, bukan kalamnya orang yang sedang tidur, bicaranya orang yang sedang tidur. Demikianlah penjelasan tentang kalam. Semoga yang menyimak ini paham dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.